kita dapat memulai hal yang baru di dalam sejarah dan perjalanan pertelevisian nasional kita. Kita memasuki era digital broadcasting. Ini belum dicolokin. Iya. Bagaimana kalian berpikir dapat melihat belahan dunia lain hanya dalam sekejap mata? Tentunya untuk saat ini kita akan mudah melakukannya. Ya, dengan menonton televisi kita dapat mengetahui kejadian yang terjadi di tempat lain yang sangat jauh. Atau sebaliknya, kejadian di tempat kita dapat dilihat oleh orang lain di luar sana. Pada perkembangannya, televisi tercipta semakin canggih. Saat ini televisi tidak hanya bisa ditonton di rumah, bahkan sekarang televisi bisa dibawa kemana-mana. Ya, ponsel yang kalian gunakan untuk menonton video ini pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan televisi. Tidak hanya berkembang sebagai ponsel, televisi juga berkembang menjadi berbagai perangkat canggih lainnya seperti monitor komputer serta berbagai macam panel-panel kontrol peralatan canggih lainnya. Namun pernahkah kalian berpikir siapakah yang pertama kali menciptakan televisi? Tentu kita mesti berterima kasih kepadanya, karena berkat jasanya kita mampu melihat orang terkasih yang berjarak ribuan kilometer jauhnya, hingga kalian mampu menikmati drakor kesayangan kalian atau film action Jepang yang begitu memikat. Mau tahu sejarah penemuan televisi pertama di dunia? Kalian berada di video yang tepat. Berikut sejarah tentang penemuan televisi pertama di dunia. Tapi kita intro terlebih dahulu. Televisi yang berasal dari dua kata, tele yang berarti jauh dan vision yang berarti melihat. Dengan demikian, televisi dapat diartikan dengan melihat sesuatu yang jauh. Televisi pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur listrik yang bernama John Logie Bell pada tahun 1926. Tepatnya, John Logie Bell mendemonstrasikan televisi mekanik pada tanggal 26 Januari 1926. John Logie Bell lahir di Skotlandia pada 13 Agustus 1888. Seorang pria desa miskin yang kemudian mampu mengubah dunia. Selanjutnya, John Logie Bell juga menemukan televisi berwarna pertama di dunia. Sejak kecil, John Logie Bell hidup dalam keterbatasan ekonomi. Hingga ia berusia 35 tahun, hidupnya masih diselimuti dengan kesederhanaan. Bahkan dapat dikatakan ia hidup sangat miskin. Namun keadaan tak membuat John Logie Bell patah arang dan menyerah atas hidupnya. Ia pun berjuang untuk bisa menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Namun cita-citanya tidak pernah terwujud akibat Perang Dunia I yang berkecamuk. Bell diketahui pernah bersekolah di Larkhill Academy. Saat ini menjadi bagian dari Lomond School di Helensburgh, Glasgow, and West of Scotland Technology College and Universitas Glasgow. Saat di perguruan tinggi, ia melakukan serangkaian magang di bidang teknik yang juga merupakan bagian dari kursusnya. Meskipun tidak pernah menyelesaikan kuliahnya, namun pengalaman tersebut telah membuatnya mampu membentuk dirinya sebagai seorang penemu yang hebat. Kesibukan magang yang berjalani ternyata membuat kesehatannya terganggu dan terlihat semakin memburuk. Kemudian Bert harus beristirahat dalam jangka waktu yang lama. Karena bosan dan untuk mengisi waktu luangnya, ia pun mulai mengotak-atik peralatan sederhana yang ada di rumahnya, yang kemudian menjadi cikal bakal televisi mekanik pertama di dunia. Eksperimen radio temuan Guglielmo Marconi dan di-scanning penemuan Paul Nitkow yang menginspirasi John Logie Bell menemukan televisi.
Bert mulai mengotak-atik mesin untuk mentransmisikan gambar serta suara melalui radio pada tahun 1923. Tidak menjelang lama, ia berhasil mengirimkan citra kasar pertamanya melalui transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Pada Februari 1924, Bert menunjukkan kepada Radio Times bahwa sistem televisi analog semi mekanis dimungkinkan dengan mentransmisikan gambar siluet bergerak. 1 tahun kemudian, John Logie Bert pindah ke London untuk memperkenalkan temuannya ke sebuah surat kabar, namun ia dianggap sebagai orang gila. Namun seorang gadis cantik bernama Julia tertarik mengenai apa yang disampaikan oleh John Logie Bert. Julia adalah anak dari konglomerat pemilik surat kabar tersebut yang menjadi rujukan John Logie Bert untuk mempublikasikan temuannya. Tak sengaja, Julia yang juga menjawat sebagai manajer di perusahaan ayahnya membaca proposal dari John Logie Bert. Ia pun merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang Bert temukan. Ia pun bermaksud untuk menyusul Bert ke desanya untuk melihat langsung hasil penemuan Bert. Keesokan harinya, ia meminta izin ke perusahaan untuk membuat sebuah liputan di desa Bert. Dan baiknya perusahaan mengizinkannya untuk membuat liputan tersebut. Keesokan harinya, Julia berangkat melalui pelabuhan. Namun di pelabuhan dia bertemu dengan Richard. Richard dan Julia sudah lama menjalinkan hubungan hingga Richard berniat untuk melamar Julia. Richard pun memberikan Julia sebuah cincin sebagai pengikat cinta mereka. Julia menerima lamaran Richard, namun ia harus pergi untuk membuat sebuah liputan, dan Julia pun akhirnya pergi ke desa Bert dengan misinya. Sesampainya di desa, Julia yang belum mengenal dan bahkan belum pernah melihat wajah Bert sedikit merasa bingung. Akhirnya ia bertanya kepada beberapa pekerja bangunan tentang informasi mengenai desa tersebut dan sekaligus mencari penginapan dirinya. Bert yang saat itu bekerja sebagai kuli bangunan merasa terpesona dengan gadis asing cantik dari luar kota yang bertanya mengenai desanya. Ia pun menjawab dan menunjukkan tempat penginapan di desanya, tanpa disadari bahwa dirinya lah yang gadis itu cari. Sesampainya di sebuah penginapan, Julia mulai membereskan kamarnya. Sang pemilik penginapan merasa aneh dan kagum dengan cincin yang Julia kenakan. Namun hal itu membuat Julia risih dan khawatir hingga ia memutuskan melepaskan cincin pemberian Richard tersebut. Lalu ia bertanya kepada pemilik penginapan tentang Bert, dan kemudian ia mendapat cerita bahwa Bert sering bertemu dengan komunitas membaca di desanya. Julia merasa telah mendapat petunjuk dan malamnya ia bergegas pergi ke komunitas tersebut untuk bertemu dengan Bert. Di sana dia bertemu dengan beberapa anggota komunitas dan Julia menerangkan maksudnya. Dan Julia sedikit terkejut, ternyata Bert adalah kuli bangunan yang ditanyainya tadi siang. Akhirnya secara pribadi Julia menceritakan maksud tujuannya kepada Bert, bahwa tujuannya datang ke desa itu adalah karena ia tertarik dengan proposal penelitian yang Bert ajukan di perusahaan ayah Julia. Dengan antusias, Bert pun menceritakan apa yang telah ditemukannya, dan Julia pun membuat laporan tentang penemuan Bert. Lambat laun kebersamaan mereka menimbulkan benih-benih asmara di antara mereka. Bert dan Julia merasa saling nyaman ketika mereka bersama, dan mereka pun sepertinya saling jatuh cinta. Namun di tengah perasaan mereka yang sedang riuh, tiba-tiba Richard datang menjemput Julia dan melihat Julia tak mengenakan cincin pemberiannya. Julia berdalih bahwa ia takut dengan keselamatannya. Bert pun kecewa dan Julia pun memilih untuk ikut bersama Richard. Namun seiring waktu yang berlalu, Julia merasa bingung dengan perasaannya. Ia merasa Richard bukanlah hati yang ia tuju. Pada akhirnya Julia memutuskan untuk mengembalikan cincin pemberian Richard dengan alasan ia belum ingin menikah.
Di lain sisi, Bert pun merasa rindu dengan Julia. Ia berniat untuk mengejar cintanya dan memastikan bahwa Julia benar-benar bukan miliknya. Akhirnya Bert memutuskan untuk menemui Julia di London, dan keesokan harinya Bert berangkat ke pelabuhan. Julia yang sudah memutuskan ikatannya dengan Richard pun langsung berangkat ke desa Bert, dan takdir telah mencatat kisah cinta mereka. Dan akhirnya mereka dipertemukan di pelabuhan penyeberangan. Sudahlah, kita tinggalkan kisah ini terlebih dahulu. Pada tanggal 26 Januari 1926, Bert mendemonstrasikan televisi pertamanya ke depan masyarakat umum di Royal Institute London, yang diikuti dengan gambar bergerak hitam putih atau monokrom. Cakram pemindai yang ditemukan Bert cukup memperlihatkan dengan jelas wajah manusia. Penemuannya ini pun sudah disetujui secara umum oleh dunia sebagai demonstrasi televisi pertama di dunia. Pada tahun 1927, Bert terus bereksperimen dan menemukan sistem rekaman video pertama di dunia yang disebut dengan Phonovision, yaitu memodulasi sinyal output kamera televisi ke dalam jangkauan audio. Kemudian pada 3 Juli 1928, ia berhasil mendemonstrasikan transmisi pertama di dunia. Dan pada tahun 1929, media ternama di London melakukan siaran televisi pertama di dunia dengan menggunakan alat yang ditemukan oleh Bert. John Logie Bert tutup usia pada tanggal 14 Juni 1946 di Bexhill, Inggris. Entah apakah Julia yang mendampingi ia sampai akhir atau bukan, tidak ada catatan tentang hal tersebut. Dan yang pasti terima kasih John Logie Bert atas dedikasi yang diberikan.